Islam adalah agama rahmatan lil alamin, dan Islam bukan agama paksaan untuk orang mukmin atau non muslim. Dalam penyampaian siar Islamku kali ini, mari kita simak 7 orang mualaf yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memperoleh barokah dan hidayah Allah dalam menyampaikan siar Islam. Siapa saja di antaranya? Mari kita simak videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Mari kita belajar bersama-sama dalam mensiarkan ukhuwah Islamiyah. Semoga dalam penyampaian siar Islamku kali ini menjadi motivasi Islam untuk kita semua dan selalu mendapat ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita simak videonya dalam penyampaian siar Islamku kali ini. Ketika saya mengkaji atau mempelajari Islamologi, tujuannya adalah penyajian tersebut untuk menyimpulkan bahwa ternyata yang terbaik adalah Katolik. Maka Islamologi adalah dalam bentuk perbandingan agama. Ketika kemudian terjadi dialog antara saya dengan dosen saya, terutama berawal dari masalah ketuhanan, Tuhan yang Esa, yang satu, yang tauhid dengan yang trinitas. Maka kemudian ketika tidak tercapai suatu kesamaan pendapat, dan saya mengusulkan kepada dosen saya untuk diizinkan mempelajari Islam dari sumbernya sendiri, karena saya ingin tahu apa yang dikatakan Islam tentang konsep Tuhan, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang dirinya. Maka di luar dugaan saya, pengajuan saya, usulan saya diterima, bahkan saya ditugaskan untuk mempelajari Al-Quran. Tapi pesannya adalah cari kelemahan Islam dalam Al-Quran. Maka saya pun bergegas ke perpustakaan seperti pernah saya ceritakan. Saya bawa pulang Al-Quran, tapi karena saya tidak tahu cara membuka Al-Quran seperti apa, dan ketika saya amati bentuk hurufnya, saya pun bingung. Saya kembalikan Al-Quran itu, dan kemudian besoknya saya mencari kitab suci Al-Quran yang ada terjemahnya dan ketemu. Saya bawa pulang ke biara, dan malam harinya mulailah saya membaca, dan cara baca saya pun ternyata terbalik, bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan. Dan ayat-ayat yang terletak di belakang, yang ketika saat itu dengan acak saya membuka, maka berjumpalah saya dengan surat Al-Ikhlas. Ternyata inilah jawaban Allah. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentu saat itu saya masih belum mampu mengucapkan dengan baik. Saat itu saya hanya mampu membaca dari terjemah. Baru membaca terjemahnya pun, saat itu saya sudah terkejut dan menyatakan ini yang benar, ini yang mutlak benar bagi saya, bahwa Allahu ahad, Allah itu cuma satu. Ya betul, Allah itu yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, dan seterusnya. Gak mungkin kalau dua. Pencipta itu satu. Kalau ada dua berarti itu ciptaan. Ada tiga dan seterusnya, itu pasti ciptaan. Bahwa Allah itu tempat bergantung semua makhluk. Benar sekali. Bahwa Allah itu tidak mempunyai sejarah.
Tidak artinya tidak terikat oleh waktu, tidak berawal, tidak berakhir. Allah itu mandiri. Allah tempat bergantung semua makhluk, dan dia tidak bergantung pada apapun. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan seluruhnya ini. Dan dia tidak perlu bantuan siapa-siapapun, tidak perlu bermitra dengan apapun. Ini konsep yang sempurna. Saya masuk agama Islam, alasannya apa? Iya, saya memang tidak bisa menjelaskan terlalu detail karena waktu kita terbatas. Yang pasti, saya terlahir asli sebagai penganut agama Kristen. Ayah ibu taat, seorang tokoh Kristen, tapi ayah ibu saya sudah meninggal. Ayah kandung saya sudah meninggal sejak tahun 86 sebelum saya masuk Islam. Ibu saya juga sudah meninggal tahun 2006. Tapi alhamdulillah Pak Haji, mak saya 2 bulan sebelum meninggal dunia, alhamdulillah sempat saya Islamkan. Alhamdulillah. Jadi mak saya itu sudah meninggalnya dalam keadaan muslimah, walaupun umur Islamnya cuma 2 bulan. Semoga Allah terima iman Islamnya. Amin. Awal mula saya bersentuhan dengan Islam ini adalah ketika saya dulu pernah mendengarkan ceramah di gereja oleh seorang mubaligh Kristen, penceramah Kristen, yang kebetulan latar belakang pendeta itu dulunya seorang ustadz katanya. Ya, seorang ustadz. Pernah dengar namanya Yusuf Roni? Hah? Pernah dengar? Itu orang Palembang yang murtad. Dan dulu ada lagi namanya Hamran Amri. Nah, pendeta ini dulunya muslim, dia murtad. Ada hal yang unik dari ceramah dia. Beda dengan pendeta-pendeta pada umumnya. Kalau dia ceramah, selalu mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, saya sebagai orang Kristen saat itu kan merasa heran dan menganggap ini orang paten. Ya, saya kan tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu isi Quran, dibaca Quran, wah hebat kan gitu. Nah, dari situ saya mulailah bersinggungan dengan Islam ini. Kebetulan dia bagi-bagi majalah, dulu namanya majalah Sinar Kasih. Jadi mereka bikin majalah Sinar Kasih, yang mana isi majalah ini banyak memuat ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang diselewengkan maknanya. Ya. Nah, dari situlah saya mulai bersentuhan dengan agama Islam. Lalu dari keseringan mendengarkan ceramah-ceramah itu membuat saya senang dengan ilmu-ilmu perbandingan agama. Maka saya cobalah pergi ke toko buku, beli buku perbandingan agama. Nah, kebetulan buku perbandingan agama yang saya baca itu pengarangnya namanya B. Arifin dari Surabaya. Ya, dari Surabaya. Nah, tapi uniknya antara buku yang saya baca dari orang Islam dengan majalah yang saya baca yang dikarang pendeta-pendeta murtad ini, itu beda. Saya melihat lebih objektif buku yang dikarang orang Islam. Karena orang Islam ketika membuat buku itu, dalilnya itu semua terang, ada dalam Injil. Dia bawa Injil. Oh, ada di Injil ini ayat sekian, pasal sekian, itu ada. Ketika saya cross check, itu semuanya benar. Nah, dari kritik-kritik itulah Pak Haji Dendi, ya, saya coba terus meng-cross check, menghubungkan antara ayat-ayat yang disebutkan dalam Injil itu. Saya cek, oh ternyata semuanya benar. Nah, dari situlah awal saya mulai meragukan agama Kristen, sampai kemudian Allah memberikan hidayah kepada saya
dengan proses 3 tahun saya membandingkannya. Nah, begitu ceritanya Pak Haji, panjang tapi saya tidak mau masuk neraka. Kalau di Kristen masuk neraka, di Islam tidak masuk neraka. Islam masuk surga. Jadi kalau alasan masuk Islam, tidak ada alasan dari manusia. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jadi kami masuk Islam bukan keinginan kami. Allah yang memberi hidayah, tapi dasar mengapa kami sampai kepada Islam tentu ada ikhtiarnya, ada perjuangannya. Karena mendapatkan Islam itu nggak mungkin hanya mengharap dari Allah. Nggak sembarang orang dikasih petunjuk. Jadi dasar pemahaman kami, dulu saya orang akademik, jadi mendasarkan pemahaman bahwa saya diislamkan oleh kebohongan dan ketidakbenaran kitab suci orang Kristen. Jadi saya ini bukan diislamkan oleh Al-Quran, diislamkan oleh kebohongan dan kitab suci dari kitab suci orang Kristen. Saya kemudian melanjutkan, sudah jelas ya. Jadi ada perbandingan antara Al-Quran dan Bible, kemudian terdorong oleh hidayah Allah. Sebuah kebenaran, ya. Ini sekarang eranya iblis itu kuat sekali dia, maka pendai juga harus kuat memegang kebenarannya. Kenapa ini saya lakukan? Buka Al-Baqarah 42. Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa ta'tumunal haqqa wa antum ta'lamun. Apa kata Allah? Janganlah kau mencampurkan antara yang hak dan yang batil, dan jangan engkau menyembunyikan kebenaran apalagi engkau mengetahui. Itu tugas saya. Ada lagi? Mau tahu bahwa yang diucapkan Rasul itu wahyu Allah? Belum Rasulullah lahir, belum lahir Rasulullah. Allah sudah cerita tentang Rasul Muhammad. Kalau nggak percaya, ketik kitab Ulangan pasal 18. Ini tak bawa ke Taurat, antum semua tak bawa ke Taurat, makanya anak kafir duluan. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Coba Allah berfirman kepada Musa apa itu? Wahai Musa, akan aku bangkitkan seorang nabi di antara kalian dari saudaramu sendiri, sepertimu Musa. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya, dan tidaklah yang dia ucapkan itu kecuali yang aku perintahkan. Ini Rasulullah. Makanya saya pindah minggat di antaranya. Jadi bukan karena Quran saja, tapi karena Alkitab. Terus yang membuat saya pindah, buka ketik sekarang Matius. Matius nama orang ya, bukan sikatan mati tak diurus. Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan pakai nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar enggak? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin nanti dibacakan di gereja. Jamaah kukut pindah masjid. Loh, kenapa jamaah nggak baca? Beda dengan Islam. Kalau Islam Allah bilang, Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, surah 91. Baca. Justru kita suruh baca supaya kita tahu. Kalau mereka, wahai anak-anak domba, hendaklah engkau mengikuti gembalamu. Ya wes, manut gembalanya. Dan ojo lali, iki pian gembala itu dombani. Ya. Dah, ada lagi? Yesus ngomong itu, siapa yang manggil aku Tuhan, Tuhan, anak Tuhan, nggak masuk surga. Ngomong sendiri Yesus. Ini yang membuat semua kakak saya, Mbak Yu, adik, orang tua saya semua masuk Islam. Saya tunjukkan ayat-ayat yang selama ini disembunyikan oleh gereja. Dua kalimat syahadat yang sebelumnya engkau adalah seorang non-muslim, maka kekayaan terbesar adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kekayaan yang tiada duanya. Kau tidak bisa beli walaupun uang berapa. Kalau 1 hari 2 hari perutmu lapar, tadi saya minta tolong Pak Haji Roni pegang ini saya. Bukan untuk sombong, bukan untuk ria, kasih lihat kayak nama ini kayak gimana. Saya ini dipukul orang sampai sudah mau mati.
saya ini dipukul orang sampai sudah mau mati, this close to be dead, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. 6 jahitan, ya kan? 6 jahitan, lalu 4 jahitan. Ini sudah tidak ada lagi tulang, lalu di sebelah sini 3, di sebelah sini 2. Asik, kita bisa main hitung-hitung, 3 tambah 2, 5. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kita tahu bahwa pukulan softball itu keras. Jangan kau main-main dengan pukulan softball lalu kau pukul temanmu dengan pukulan softball. Bat softball itu keras. Dia bisa hancurkan ini si hitam ini dari atas sampai bawah karena tulang langit-langit pun itu harus operasi karena dia pukul pakai pukulan softball itu, dan dokter tidak bisa jahit selain harus operasi karena ini tulang rawan. Begini saudaraku, Islam itu mahal. Islam itu mahal. Setiap langkah, detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, jam demi jam, weeks, months, years yang kita hadapi untuk memasuki Ramadan, itu adalah harga yang mahal yang diberikan kepada setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Come on, bangun. Jadi Islam bukan untuk cari uang keliling lalu kita sedih, bikin muka sedih kayak film India, utaran, muhabbatin, nggak ada. Atau ketika dia mualaf, lalu dia hafal 2 juz, 3 juz, anak-anak Ambon itu yang pokoknya di mana-mana tempat yang kekristenannya hebat itu. Saya senang kalau diundang ke sana. Saya lebih senang untuk berbicara di depan jemaat gereja. Kenapa? Karena paling tidak saya punya harapan, ya Allah, ada 1 atau 2 orang di dalam gereja ini Islam. Saya kemudian bergabung dalam jamaah dakwah. Keinginan saya satu, keyakinan saya satu, Islam pasti akan bangkit, Islam pasti akan berjaya kembali. Karena demikianlah bisyarah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu ayah saya datang, lalu kemudian berkata, "Lik, kamu ini ngapain sih, Lik? Kamu ini ngapain sih masuk Islam? Kamu nggak lihat itu orang-orang Islam berantem sendiri? Kamu nggak lihat itu orang-orang Islam kalau janji nggak ditepati? Kamu nggak lihat itu orang-orang Islam joroknya minta ampun? Itu kamu nggak lihat orang yang Islam itu loh kayak apa?" Saya katakan, "Pi, yang papi lihat itu bukan Islam. Yang papi lihat itu adalah Muslim. Islam satu, Muslim yang lain. Mereka terpisah sama sekali sekarang." Lalu bapak saya bertanya, "Lalu kamu bilang yang sekarang di orang-orang Islam itu, Muslim-Muslim itu, ulama-ulamanya yang bahkan tidak mau membela Islam itu, ulama-ulama yang bahkan mengatakan bahwa orang-orang yang non-Muslim boleh memimpin orang Muslim, yang orang kafir lebih baik dan lebih jujur daripada orang Muslim itu, mereka nggak ngerti Islam sama sekali." Saya katakan, saya nggak ngerti mereka ngerti Islam atau tidak. Saya bahkan juga nggak tahu pemahaman Islam sampai di mana. Tapi yang saya ketahui adalah Islam tidak pernah seperti itu. Lalu bapak saya bilang, "Lalu kamu merasa kamu dan teman-temanmu ini sudah hebat di dalam Islam. Berapa persen sih emang orang-orang yang ngerti Islam, yang menurut kamu orang Muslim yang ngerti Islam?" Saya sampaikan, orang Muslim yang ngerti Islam tidak pernah akan lebih banyak daripada orang-orang yang abai tentang Islam. Karena Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang istiqomah, jumlahnya sedikit, jumlahnya tidak banyak. Mereka jumlahnya sedikit, karena itulah yang memasuki surga Allah jumlahnya sedikit. Takbir. Maka kemudian ayah saya bertanya, "Lalu kamu ini mau ngapain?" Saya katakan, "Saya insya Allah akan mencoba untuk membawa orang-orang yang banyak ini untuk kembali pada aturan mereka, meyakini bahwa Islam adalah sesuatu yang luar biasa." Karena saya betul-betul merasa pusing, merasa muak, merasa galau ketika melihat umat Muslim di depan mereka ada 2 gelas, gelas yang bening dan gelas yang berisi air comberan. Kemudian mereka memilih dengan air comberan itu, mereka minum, kemudian mereka mengeluh, sakit perut, pusing kepala. Padahal itu yang mereka pilih, dan mereka membiarkan ada air yang sangat jernih luar biasa. Maka saya katakan, saya akan berdakwah mengembalikan Islam ke tubuh kaum Muslim. Lalu ayah saya bilang, "Ngayal, gak mungkin, kamu nih gila." Persis seperti yang dikatakan pada Rasulullah Muhammad. Tatkala kita ingin memperjuangkan sesuatu,
tatkala kita ingin meraih bisyarah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita senantiasa diuji. Apakah kita berpikir dengan mata, apakah kita berpikir dengan logika, atau kita berpikir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar Matius 28 ayat 19 tentang amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini satu tanda ketidakmampuan Tuhan menyuruh umatnya untuk mencari anggota. Lalu disambung dengan Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba-domba di tengah serigala, ya, dikatakan. Sebab hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Disuruh seperti ular. Wahyu 12 ayat 9, Wahyu 20 ayat 9, ular itu gambaran si iblis, ya, si iblis. Jadi disuruh seperti setan, ya. Disuruh seperti setan. Tulusnya tidak akan pernah terjadi. Lalu 1 Korintus 9 ayat 20 itu diajarkan takiyah, ya, diajarkan pura-pura. Jadi implikasinya apa, saudara? Implikasinya yang pertama, orang-orang Kristen ini sesuai Matius 28 ayat 9, Matius 10 ayat 16, lalu diwujudkan di dalam Wahyu 12 ayat 9, itu adalah gambaran iblis. Jadi ini adalah penyembah-penyembah iblis, ya. Lalu disusul 1 Korintus 9 ayat 20, bagaimana kepura-puraan itu diperbolehkan, ya, asal bisa membawa mereka kepada Kristus, ya. Tentunya ini munafik yang luar biasa, ya. Artinya yang kedua ini, mereka ini tidak lebih dari germo-germo rohani, saudara, yang hanya, ya, menjual ayat-ayat mereka untuk nafsu, ya, birahi daripada amanat agung yang tidak berdaya itu. Dan yang ketiga, mereka ini anjing-anjing gereja. Ya, kenapa saya katakan anjing-anjing gereja? Mereka ini buta, mereka ini tuli. Dia membutakan diri dan menulikan diri. Ya, sesungguhnya mereka tidak buta, tidak tuli, tapi membutakan dan menulikan diri untuk melindungi gereja, ya, dari sebuah kebohongan, dari sebuah pembodohan, daripada sebuah fitnah yang keluar dari gereja, ya. Itu ya, jadi 3 hal ini perlu dipahami. Yang pertama, mereka ini penyembah iblis. Yang kedua, mereka ini germo-germo rohani. Yang ketiga, mereka ini adalah anjing-anjing penjaga gereja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Cegah pemurtatan. Semoga dengan tayangan video tadi menjadi motivasi untuk kita semua dan selalu memperoleh hidayah dalam akidah Islam kita dan menyampaikan ukhuwah Islamiyah. Bentengi diri dengan iman dan Islam, selalu berpegang teguh pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.